Salam saudari, selamat bertemu kembali di dalam ibadah melalui rekaman ini. Ini ahad kedua kita kembali kepada ibadah melalui rekaman setelah 3 ahad kita sempat untuk beribadah di gedung gereja. Pakai kesempatan ini, peluang ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan salah satu hal yang akan kita pelajari pada hari ini tentang bagaimana kita boleh tetap kuat dengan cara kita tetap dekat dengan Tuhan adalah satu perkara, tindakan yang Tuhan selalu ingin umatnya lakukan senantiasa, yaitu pertobatan. Dengan bertobat, pakai peluang ini untuk kita bertobat daripada dosa, daripada pelanggaran, daripada keadaan-keadaan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saya ingin kita lihat sebentar apa itu pertobatan yang sejati. Ramai orang memikirkan bahwa istilah pertobatan itu berarti berbalik dari dosa semata-mata. Namun itu bukan pengertiannya secara alkitabiah. Kata bertobat dalam bahasa Yunani ialah metanoia. Metanoia adalah dua gabungan kata. Yang pertama meta, dua itu adalah noia. Nah, noia merujuk kepada arah pandang atau kecenderungan dalaman seseorang. Manakala meta itu adalah istilah awalan, prefix, yang berarti bergerak atau berubah. Nah, meta atau berubah pandangan apabila digabung dengan noia atau berubah arah pandang, ia akan menjadi satu perkataan metanoia, atau yaitu berubah arah pandang atau berubah pikiran terhadap kehidupan ini ataupun terhadap reality. Nah, jika kata Yunani metanoia ini apabila ia digabung bersama-sama, ia berarti secara harfiah perubahan batin atau perubahan pemikiran. Nah, itu artinya pertobatan ialah perubahan pemikiran seseorang, perubahan batin pada seseorang. Dan ini memiliki makna yang seterusnya, yaitu pemikiran yang sudah ditransformasikan. Ya, pemikiran yang sudah diubah, yang telah ditransformasikan supaya kecenderungannya sekarang ini ialah ke arah Tuhan dan ke arah hal-hal rohani, ke arah perkara-perkara rohani. Nah, firman Tuhan mengatakan, arahkanlah pandanganmu pada hal-hal yang di atas. Itu adalah suatu perubahan pemikiran yang dulunya seseorang yang ketika ia belum percaya, pikirannya semua adalah ke arah hal-hal dunia ini. Tetapi setelah ia bertobat, sekarang pemikirannya sepatutnya adalah ke arah Tuhan dan ke arah hal-hal perkara-perkara di atas, perkara-perkara rohani. Dan perubahan pikiran yang sejati ini akan menghasilkan perubahan kelakuan dan tindakan seseorang itu.
Jadi perubahan pemikiran itu bukan hanya terjadi di pikiran itu, tapi ia membawa satu perubahan kepada kelakuan dan tindakan seseorang itu. Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-20, ia berkata, "Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Nah, apa yang Paulus nyatakan di sini adalah bahwa mereka yang mendengar ajarannya itu hendaklah bertobat dan berpaling kepada Allah serta berkelakuan selaras dengan pertobatan itu. Mereka harus bertobat, mereka perlu bertobat dan mengubah cara pemikiran mereka yang sekarang ini terarah kepada Tuhan, dan juga perubahan pertobatan itu mengubah kelakuan mereka, sikap mereka, tindakan mereka menjadi selaras sesuai dengan pertobatan tersebut. Nah, pertobatan yang alkitabiah itu adalah perubahan pikiran yang menuntun kepada transformasi sikap dan transformasi tingkah laku yang selaras dengan pertobatan tersebut. Oleh itu, pertobatan bukan sekedar penyesalan, merupakan suatu penyesalan, tetapi ia adalah perubahan dalam arah pandang seseorang itu. Pertobatan itu adalah suatu tindakan perubahan arah pandang. Contohnya, seorang bapa dalam keadaan mabuk telah melanggar anaknya sendiri sehingga mati. Nah, dia sungguh-sungguh menyesal akan tindakannya itu. Namun dia tetap minum. Mungkin sekarang ini dia minum karena dia ingin coba menghilangkan perasaan sedihnya itu, menghilangkan rasa bersalahnya itu. Tetapi dia tetap minum. Dia menyesal, tetapi dia tetap minum. Nah, ini bukan pertobatan yang sejati, karena pertobatannya itu tidak disertai oleh perubahan yang selaras, yang sesuai dan yang sewajar dengan metanoia itu. Nah, dalam keadaan kasus ini, pertobatan yang alkitabiah bagi Bapak itu adalah dia berhenti minum dan tidak mabuk lagi. Dia berubah pemikirannya bahwa kemabukan adalah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan tindakan kelakuan yang seperti itu tidak berkenan kepada Allah. Ini yang disebut pertobatan yang sejati, yang benar. Kita perlu ubahkan pikiran kita, cara pemikiran kita, dan selaraskannya dengan kelakuan kita menurut firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah Bapa kita. Dan itulah hidup dalam pertobatan yang sejati. Nah, saudari, di dalam kehidupan orang-orang Israel, Tuhan selalu memanggil umatnya untuk bertobat. Melalui Yesaya, Nabi Yesaya, Tuhan berbicara kepada umat Israel untuk
tetap bertobat sekalipun mereka telah Tuhan tetapkan untuk dihukum, untuk dijadikan hamba di negara orang. Dia ingin supaya melalui kesukaran yang mereka alami nanti itu, sikap mereka yang harus mereka miliki adalah sikap pertobatan, sikap metanoia. Kita membaca daripada Yesaya pasal yang keempat ayat 2 hingga ayat yang ke-6. Ayat yang kedua mengatakan, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, bukan? Bahkan di dalam situasi seperti ini, saya percaya doa kita adalah untuk mengatakan, Tuhan, Engkau yang tetap berdaulat. Apa respon kita ketika kita mendengar istilah kedaulatan Allah itu? Apakah ia menjadi suatu keadaan yang dianggap ya hanya suatu istilah semata-mata? Saudara-saudari, dalam kedaulatan Allah ini, Allah Bapa kita adalah pribadi yang berdaulat. Allah Bapa kita adalah pribadi yang berdaulat, di mana kedaulatannya merupakan hal yang tidak dapat diganggu ataupun tidak dapat digugat, tidak dapat dicabar. Apabila kedaulatan Tuhan ini dihubungkan, dikaitkan dengan umat Israel adalah umat Tuhan sendiri, ini menegaskan, ini menyatakan bahwa Allah memiliki otoritas penuh, otoritas sepenuhnya yang tertinggi dan yang mutlak atas mereka. Oleh sebab itu, Allah ikut campur dalam sejarah umatnya ini sendiri untuk mewujudkan rencananya. Itu sebabnya Tuhan tetap bersama dengan umatnya sekalipun mereka berkali-kali mengecewakan Tuhan. Namun Tuhan tetap memanggil mereka untuk bertobat dan datang mendekat kepadanya, karena Dia berdaulat atas umatnya ini. Jadi kedaulatannya itu turut mengubah sejarah kehidupan orang-orang Israel ini sendiri, sehingga tetap sebagai umat pilihan Allah yang sekalipun yang terkecil daripada suku bangsa, daripada suku-suku bangsa yang ada di sekitar mereka, Tuhan tetap mengatur kehidupan mereka. Terkadang Tuhan menghukum mereka seperti dalam Yesaya ini
memberi amaran kepada umat Israel tentang murka Allah, tetapi pada masa yang sama Tuhan menyampaikan melalui Yesaya kepada umatnya sendiri agar mereka bertobat, sekalipun mereka akan dijatuhi hukuman Tuhan yang berat, mengalami kesukaran, keadaan sukar yang sulit untuk mereka. Namun Tuhan ingin mereka tetap bertobat dalam situasi itu, dalam keadaan yang sedemikian, karena Dia berdaulat. Dia berdaulat atas umatnya dan atas keadaan yang terjadi, bahkan atas keadaan yang Dia izinkan terjadi untuk dialami oleh umat Tuhan ini. Nah, di dalam nubuatan Yesaya ini, Yesaya sendiri menyebutkan bagaimana Allah yang berdaulat itu melakukan hal yang mendatangkan pemulihan, mendatangkan kebaikan dan kemurnian bagi Yerusalem sendiri, di mana hal ini terjadi setelah umat Tuhan ini sendiri kembali dari pembuangan. Itu telah mengambil banyak tahun, bertahun-tahun. Dan Yesaya menegaskan bahwa Tuhan menumbuhkan tunas yang akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Nah, lihat bagaimana sekalipun di waktu ini Tuhan telah menyatakan apa yang akan Dia lakukan, umatnya akan dihukum, namun Dia tetap berdaulat atas mereka sehingga sampai pada satu waktu mereka akan turut kembali dipimpin Tuhan, dan Tuhan membawa suatu pembaharuan, suatu transformasi, sehingga menumbuhkan tunas yang baru yang akan menjadi kepermaian dan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, Tuhan pula yang akan membersihkan kekotoran dan menghapuskan segala noda dari orang-orang Israel ini sendiri. Dan ini merupakan suatu inisiatif Tuhan sendiri, di mana Dia akan menumbuhkan suatu tunas yang baru. Itu inisiatif Tuhan. Karena Dia berdaulat, maka Ia terlibat Dia campur tangan dalam sejarah kehidupan umat-umatnya ini. Bahkan Dia campur tangan dengan membersihkan kotoran dan menghapuskan segala noda darah dari Yerusalem, di mana Dia yang turut akan melindungi umatnya. Oh, betapa baiknya Tuhan bagi umat-umatnya. Ayat yang kedua dan yang keempat, saudari dapat membacanya di sana bagaimana inisiatif Tuhan yang Dia sudah menubuatkan bahwa Dia sendiri akan melakukan pembersihan, penyucian, pengudusan itu. Dan Dia sendiri akan tetap melindungi mereka nanti setelah mereka pulang daripada perhambaan. Tuhan berdaulat sehingga Ia campur tangan sampai rancangannya terlaksana seperti yang dinubuatkannya melalui Yesaya ini kepada umat-umat Israel itu sendiri. Nah, di sini Yesaya menggambarkan Tuhan sebagai tudung. Dari ayat yang ke-5 dan ke-6 ini, Tuhan digambarkan Yesaya ini sebagai tudung, sebagai pondok tempat bernaung, dan sebagai perlindungan, serta sebagai persembunyian. Tuhan menyediakan, Tuhan mengambil inisiatif. Yesaya menggambarkan Tuhan sebagai tudung, sebagai pondok, tempat bernaung dan perlindungan, dan sebagai persembunyian ini. Dia menyatakan yang Tuhan sendiri akan mengambil inisiatif untuk menjadi semuanya ini bagi orang-orang Israel. Nah, dari sini kita melihat bahwa Allah sendiri mengambil inisiatif
untuk memulihkan keadaan umatnya. Dia sendiri yang berusaha dalam segala hal. Dia sendiri yang campur tangan dalam semua perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Mengapa? Karena ia berdaulat. Dan semua ini akan terjadi pada orang-orang Israel yang terluput dan orang Yerusalem yang tercatat untuk memperoleh hidup, di mana akhirnya pemulihan bagi umat Israel dapat terjadi melalui proses yang bukan yang alang-alang, bukan hal yang sederhana, melainkan pemulihan yang Tuhan lakukan buat umat Israel, umatnya ini adalah suatu tindakan yang drastik daripada Tuhan sendiri untuk umatnya, di mana Dia sendiri yang akan menyucikan dosa-dosa umatnya, sehingga umatnya akan menikmati pengampunan yang besar yang melayakkan mereka untuk tinggal tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada masa yang sama, ia bukan suatu tindakan di pihak Allah yang hal yang mudah dibuat. Pada masa yang sama, ia juga memerlukan suatu tindakan di pihak umatnya, di mana mereka perlu bertindak dengan drastik, bukan dengan cara yang alang-alang, yaitu mereka sendiri harus bertobat. Umat Tuhan ini sendiri harus bertobat, karena kita dapat membaca daripada ayat yang ketiga dan keempat itu, di mana pemulihan hanya berlaku bagi mereka yang rela, Saya katakan lagi, karena ayat ini mengatakan pemulihan itu hanya berlaku bagi mereka yang rela dibersihkan dari kotoran dan segala noda darah dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Kita lihat itu daripada ayat yang ketiga dan keempat ini. Perlu ada tindakan juga yang drastik daripada umatnya, bukan suatu tindakan yang asal-asal saja, melainkan ia memerlukan suatu tindakan, karena ia menyatakan hanya bagi orang yang rela dibersihkan saja yang dapat dipulihkan ini. Akhirnya Allah menghendaki pemulihan hubungan. Dia menghendaki pemulihan hubungan antara dirinya dengan umat Tuhan ini. Apa yang terjadi kepada umat Israel ini, sekalipun mereka berada dalam keadaan yang sangat menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan akhirnya bertindak untuk menghukum mereka, namun Tuhan tetap ingin mereka bertobat supaya hubungannya dengan umatnya dipulihkan kembali. Tuhan ingin memulihkan hubungannya dengan umatnya sendiri. Kita bersyukur karena Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk memulihkan umatnya, bukan? Nah, saat ini, hari ini, melalui Yesus Kristus, pintu anugerah, pemulihan, pengampunan dibuka untuk setiap orang, untuk saudara dan saya, di mana melalui Yesus Kristus pintu anugerah dibuka untuk pemulihan itu. Allah telah mengambil inisiatif, baik untuk umat Israel itu sendiri, demikian juga untuk kita pada hari ini. Allah telah mengambil inisiatif untuk mengadakan pemulihan itu, untuk mengadakan pengampunan itu. Nah, karena itu saudari, kita harus bersikap
eh, responsif, ya, kita perlu reaktif terhadap inisiatif Allah, terhadap inisiatif Tuhan Bapa kita ini. Kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh berpeluk dada, hanya menyaksikan saja dan mengharapkan ya pemulihan itu akan terjadi secara otomatis buat kita, terhadap kita. Kita harus bertobat dari segala dosa agar kita dapat kembali masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Bapa kita yang kekal dan menerima, mengalami anugerah pengampunannya buat kita. Saudari, kedaulatan Allah itu memulihkan umatnya melalui pertobatan yang sejati dari pihak umat-umat Tuhan itu sendiri. Nah, perubahan batin kita, perubahan pemikiran kita, seperti yang Paulus nyatakan, mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Mereka harus bertobat, berbalik kepada Allah, serta pada masa yang sama mereka perlu hidup sesuai, bersikap sesuai, berkelakuan sesuai dengan pertobatan mereka. Nah, Allah telah mengambil inisiatif dengan memberi anaknya sendiri, Yesus Kristus, supaya melalui Dia anugerah Allah Bapa kita terbuka untuk kita bertobat pada hari ini. Oleh karena itu, saudari, kita harus bersikap reaktif terhadap inisiatif Allah yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mengampuni kita, untuk memulihkan kita, untuk sebagai jalan pertobatan buat kita supaya kita dapat kembali hubungan kita dengan Pencipta kita dipulihkan, saudari. Jangan berpeluk dada saja dan hanya melihat apakah Tuhan akan menghukummu, apakah Tuhan akan bertindak. Umat Israel melakukan suatu tindakan yang drastis, yaitu mereka harus rela dibersihkan. Mereka harus rela bertobat. Sama seperti Tuhan telah mengambil inisiatif yang drastis. Dia sendiri yang mengambil inisiatif untuk memulihkan, menyucikan, menguduskan mereka. Dia melakukan itu melalui anaknya Yesus Kristus sendiri, saudari, untuk kita, untukmu dan untuk saya, supaya jalan kepada anugerah Tuhan untuk kita bertobat itu terbuka. Kita harus pergunakan keadaan hari ini untuk bertobat dari segala dosa kita, agar kita dapat kembali masuk ke dalam persekutuan yang kekal dengan Allah Bapa kita, dengan menyambut anugerah yang diberikannya dengan cuma-cuma untuk pengampunan kita. Di pihak kita, kita perlu bertobat. Kita perlu mengambil inisiatif untuk bertobat. Dan apa itu pertobatan yang benar, yang sejati? Ya adalah arah pandang yang berubah. Yang dulunya kepada hal-hal dunia ini, hanya hal-hal keperluan dunia ini, hanya hal-hal yang tentang apa yang saya perlukan, apa yang saya apa yang saya perlukan esok, lusa, seterusnya. Sehingga kita berusaha untuk hanya melihat hal yang di bawah, melainkan pertobatan itu melibatkan perubahan sikap, kelakuan, di mana kita memikirkan hal-hal yang ada di atas.
Apakah situasi COVID-19 ini menjadi suatu keadaan yang membawa saudara-saudari untuk bertobat? Ya, sepatutnya. Kepada umat Israel, Tuhan telah menjatuhkan hukuman buat mereka, namun Tuhan tetap memanggil mereka supaya di waktu mereka mengalami kesukaran itu, mereka terus bertobat, terus merendahkan diri mereka kepada Allah yang berdaulat ini, yang turut campur tangan dalam keadaan yang mereka lalui, kesukaran yang mereka lalui sebagai hamba di negara asing. Tuhan terus-menerus memanggil mereka, bahkan sebelum kejadian itu terjadi, sebelum mereka ditawan, Tuhan sudah peringatkan mereka untuk bertobat. Pertobatan mereka itu bukan untuk supaya jangan dihukum Tuhan lagi, bukan bertujuan supaya mereka tidak akan ditawan sebagai tawanan kepada negara asing lagi, melainkan pertobatan yang Tuhan serukan buat mereka itu harus mereka terus lakukan setiap hari dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka menderita sebagai tawanan di negara asing. Karena negara asing itu bukan tanah perjanjian untuk mereka, bukan tempat kekekalan untuk mereka. Ia hanya sementara, sesuai dengan kedaulatan Tuhan yang turut campur tangan dalam situasi sejarah kehidupan mereka itu. Satu hari nanti mereka akan kembali ke tempat asal, ke tempat kekal mereka. Hari ini kita pun berada di dunia ini bukan untuk selamanya. Kita boleh saja melalui keadaan-keadaan yang sukar seperti hari-hari ini, tapi suara Tuhan tetap benar untuk kita pada hari ini. Panggilannya tetap kekal untuk kita dalam situasi yang sukar ini. Panggilan untuk bertobat, panggilan metanoia. Selagi kita berada dalam situasi seperti ini, karena satu hari nanti kita akan pulang dan berada di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat kita untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara, tetaplah kuat, dan mari kita pakai kesempatan ini, pergunakan keadaan sukar yang kita alami pada hari ini sebagai kesempatan untuk kita menyahut. Kita perlu reaktif terhadap panggilan, terhadap inisiatif Tuhan yang telah memberi anaknya mati di kayu salib untuk kita. Kita perlu bertobat. Dan biarlah di saat ini, saudari, dimanapun saudari mendengar, baik secara pribadi ataupun secara keluarga di saat ini, ataupun saudari mendengar, menyaksikan rekaman ini esok, lusa, Tuhan tetap memanggilmu dan saya setiap hari untuk merendahkan diri kita padanya, di hadapannya, dan bertobat. Dan biarlah pertobatan itu yang berarti perubahan pemikiran, perubahan arah pandang, disertai dengan adanya tindakan yang berubah, perubahan pada tingkah laku, adanya perubahan pada respon kita ataupun kehidupan harian kita yang menyatakan kita telah bertobat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Engkau menyatakan inisiatif-Mu sendiri untuk menyucikan kami daripada segala dosa kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengambil inisiatif itu. Dan di waktu-waktu seperti ini Engkau tetap memanggil kami untuk bertobat. Engkau tetap memanggil kami untuk
mengarahkan pandangan kami, berubah cara pemikiran kami, dan mengubah arah pandangan kami, yaitu kepada Engkau dan kepada hal-hal rohani yang turut mengubah kelakuan dan tindakan kami. Oh Bapa, tolong kami di saat ini. Biarlah jemaat ini, biarlah saudari yang mendengar, yang menyaksikan recording ini Tuhan, akan terjadi jauh di hatinya, sadar akan inisiatif Tuhan yang mau kami dalam hidup, sekalipun dalam keadaan yang sukar ini, Tuhan ingin kami tetap bertobat, terus bertobat, supaya hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan terus sampai akhir waktunya Tuhan untuk datang kedua kalinya dan membawa kami ke tempat asal kami, ke tempat yang Tuhan janji buat kami, tempat yang kekal. Oleh itu Bapa, tolong anak-anak-Mu di saat ini. Biarlah kami memiliki hati yang respon terhadap kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Dengan adanya pertobatan-pertobatan terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, sertai anak-anak-Mu seterusnya sepanjang minggu yang akan datang ini. Keluar masuk Bapak Ibu yang ke tempat bekerja, pulang ke rumah, anak-anak yang ke sekolah dan kembali ke rumah. Lindungi mereka semua dari hal-hal yang bahaya. Sertai Tuhan sehingga anak-anak-Mu berada dalam naungan Tuhan, di mana Tuhan menjadi tudung, menjadi tempat bernaung, perlindungan, persembunyian buat setiap anak-anak-Mu dari hal-hal dunia ini Bapa, khususnya juga daripada sakit penyakit yang sedang merebak di waktu ini. Bahkan Tuhan, kami mohon supaya penyertaan tangan-Mu yang berdaulat turut hadir dalam kehidupan kami dan kami merasakannya, kami mengalaminya. Kami akan melihat Tuhan yang turut campur tangan di dalam keadaan hidup kami yang kami lalui di masa ini. Oleh itu Bapa, tolong anak-anak-Mu, baik para ibu-ibu yang turut bekerja untuk urusan keluarga masing-masing di rumah, Tuhan Engkau turut sertai. Keluar masuk mereka dari rumah juga Tuhan, perlindungan-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, yang kurang sehat kami doakan kesembuhan terus terjadi buat mereka. Baik untuk saudari kami, anggota jemaat yang kurang sehat, baik untuk saudara kami Abun, Tuhan beri kesembuhan terus, beri kekuatan buatnya untuk dia mampu menjalani rawatan seterus. Begitu juga untuk ibu kepada saudara kami Stephen, agar dia juga diberi kekuatan untuk menjalani rawatan seterusnya yang dapat memulihkannya. Tuhan sertai mereka. Mungkin ada anak-anak Tuhan, anggota jemaat, alih-alih keluarga kami yang kurang sehat di waktu ini. Tuhan beri kesembuhan buat mereka. Yang dalam keperluan Tuhan turut menyediakan. Demikian juga untuk keperluan pelayanan ini. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami akan kembali bersama-sama dalam ibadah kami pada masa yang akan datang. Apakah melalui rakaman ataupun ibadah sebenar kami di gereja, Tuhan, kami letakkannya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, mari Bapa turut campur tangan di dalam keadaan kami, kehidupan harian kami. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati.